Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana suara saya? Apakah cukup terdengar? Alhamdulillah terdengar Pak. Jelas ya. Untuk Ya, videonya bagaimana? sudah jelas juga Sudah Pak. jelas, Alhamdulillah. Baik. Baik, ini yang hadir baru 4 orang ya. Tadi ada kendala saja mau Zoom meeting, ternyata akun Chrome saya itu diubah-ubah terus. Ada beberapa akun, jadinya ya bentrok kayaknya ini. Kita tunggu sebentar ya, supaya agak banyak nih yang hadir. Ini tampaknya ibu-ibu semua ya. Iya, betul Pak. Ada Ibu Mulia, kemudian Bu Helmi ya. Iya, betul Pak. Ada Bu Ira, Ibu Ika, kemudian ini yang akun kurikulum 2021 ini siapa ya? Saya Pak, Ibu Oh, Siti Ibu Rahmah juga, Ibu. dari Kalimantan Tengah, Pak. Oh, dari Kalteng ya, Ibu Siti ya. Iya, Kemudian inggih, ada juga inggih. Ibu Dwi Agustin. Baik, kalau begitu perkenalan dulu saja ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk ini bergabung. Dari saya dulu mungkin ya. Perkenalan saya, nama Sony Sukendar ya, saya WI dari P4TK IPA. Bidang saya di jurusan fisika ya. Baik, kita mulai perkenalan dari Bu Mulia ya, nama dan juga tempat bertugas, termasuk provinsinya ya supaya jelas. Silakan Bu Mulia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Sony Sukendra dan rekan-rekan pelatihan Diklat Pidamba. Perkenalkan, saya Mulia Wahyuni, panggilannya Mulia. Saya sekarang mengajar fisika di SMK Negeri 5 Batam, Batam. di Kepulauan Riau, Pak. Oh, Iya. Kepri. Baik, di Batam ya Bu ya. Iya. SMK, baik. Terima Kemudian kasih. Bu Helmi, silakan Bu Helmi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya, Bu Mulia. baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Sony. Saya Ibu Helmi Tesi, mengajar di SMA 1 Padalarang. Tetangga ini ya. Oh, tetangga ya Pak ya. Iya, Padalarang ya. Padalarang ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Helmi. Kemudian Ibu Ira, silakan Bu Ira. Oke, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Perkenalkan rekan-rekan, nama saya Ira Santi Siagian. Saya mengajar di Sekolah SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai guru fisika. Daerah mana Bu? Sumatera Provinsi mana? Utara, Pak. Oh, Sumatera Utara ya. Baik. Sesuai nama ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Ira. Kemudian tadi lupa yang kurikulum 2021 namanya Bu Siti atau siapa? Halo. Iya Pak, Bu nama Siti ya? saya Siti Rahmah. Iya, inggih, Siti. Saya ngajar di SMA 1 dari Kalimantan Tengah, mengajarnya fisika, Pak. SMA Negeri 1 apa Bu? Terima kasih Pak. SMA Negeri 1 apa Bu Ya, Siti? Pak. SMA Negeri 1? SMA 1 Pak, Mentaya Hilir Selatan di Kabupaten di Sampit Pak. Oh, di Sampit. Oke, baik Bu Siti. Terima Inggih, kasih. di Sampit. Iya, inggih. Terima kasih Pak, inggih. Sama-sama, terima kasih Bu Siti. Lanjut Bu Ika Susanti. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat Nama malam. saya Ika Susanti Yuniarse. Saya kebetulan asalnya sama dengan Bu Siti tadi, tapi saya di SMK 2 Sampit. Oh, di Sampit SMK-nya ya, kalau Bu Siti SMA. Baik. Saya SMK ya. Baik, terima kasih Bu Ika. Lanjut Bu Dwi Agustin. Terima kasih Pak kesempatannya. Nama saya saya mengajar di SMK Negeri 1 Penukal, Kabupaten Pali, provinsinya Sumatera Selatan, Pak. Sumatera Selatan. Baik. Di SMA berapa Bu? SMK Negeri 1 Penukal. Oh, SMK ya, di SMK ya. Baik, terima kasih. Kemudian lanjut Ibu Reva. Silahkan Bu Reva.
masih di mute mikrofonnya Bu Reva. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu ya, perkenalkan saya Reva dari SMA Negeri 3 Depok, Jawa Barat. Depok ya, tetangga juga ya. Depok ya. Ya, mantap. Agak jauh tapi ya. Ya. SMK juga ya Bu Reva ya? Enggak, Pak Sony SMA. Oh SMA. Iya baik. Terima kasih Bu Reva. Lanjut Bu Sonia, silahkan Bu Sonia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh di-on-kan dulu kameranya Bu Sonia. Ini udah di-on, Pak? Oh iya, mungkin kendala jaringannya. Tidak apa-apa Bu. Silahkan lanjut Bu. Ya, saya Ibu Siti Sondari, biasa dipanggil Ibu Sonia. Saya dari SMK Mutiara Bandung, Pak. Wes, tetangga ya, SMK Mutiara. Di jalan apa, Bu? Di jalan apa itu SMK Mutiara? Di Maleber, Pak, Maleber Utara. Oh, Maleber di Utara. Jalan Maleber Utara, Pak. Ya, SMK ya. Baik, terima kasih Bu Sonia. SMK, ya. Kemudian, nih alhamdulillah ada bapaknya nih, saya ada teman nih. Pak Petrusman, silahkan. Halo Pak Petrusman. Halo Pak Petrusman. Pak Petrusman Simanjuntak. Belum bisa mendengar mungkin ya. Baik, lewat dulu Pak John Sawahan. Silakan Pak, memperkenalkan diri dulu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, salam kenal. Kami dari MAN 1 Grobogan, Jawa Tengah. Terima kasih. Jawa Tengah. Dari mana Pak ya? Pak ya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah nih ada bergabung juga dari Kemenag. Terima kasih ini luar biasa ya. Terima kasih Pak John. Ini Bu Ira terlempar tampaknya nih. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John perkenalannya. Baik, alhamdulillah ini ada 10 ya. Oh, ada yang mau masuk nih. Kita admit lagi. Baik, sebentar ya. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. Sampai jam 21. Baik, Assalamualaikum Bu Naswa. Bu Naswa Hartiningsih. Assalamualaikum Bu Naswa. Belum bisa mendengar mungkin ya. Pak Petrus. Halo Pak Petrus. Belum juga. Baik Bapak Ibu. Kita mulai saja ya karena sudah lewat 15 menit ini. Kita awali dengan mengucapkan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyempatkan untuk bergabung di kegiatan meeting ya di Pikon dalam kegiatan di Damba ini. Adapun kegiatan Pikon ini sebetulnya fitur tambahan saja karena di LMS itu sudah disetting Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri sampai tuntas sebetulnya. Namun di Zoom meeting ini ya kita pakai ajang untuk perkenalan lah. Paling tidak kita mengenal wajahnya gitu ya. Kalau di WA Group kita sering diskusi, di LMS ada diskusinya juga gitu ya di forum diskusi. Nah, tapi kok sampai nanti penutupan minimal tidak tahu wajahnya gitu kan karena daring. Nah, mudah-mudahan dengan Zoom meeting ini kita bisa lebih kenal lagi begitu ya, walaupun dengan jarak jauh. Alhamdulillah ini sebaran pesertanya mulai dari Sumatera, Kalimantan gitu ya, dan di Pulau Jawa gitu ya. Alhamdulillah sudah bergabung di sini. Terima kasih Bapak Ibu sudah memilih kelas pemanfaatan aplikasi Tracker ini dalam rangka kegiatan PKB Bapak Ibu ya, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Nah, mudah-mudahan sukses semua
Nah, ketika tuntas kan lumayan ya ini 36 JP ya bisa untuk pengajuan angka kredit ya. Untuk pengembangan keprofesiannya gitu ya. Dari segi diklat. Nah, Zoom meeting ini untuk agenda Zoom meeting pertama ini lebih ke perkenalan, kemudian penjelasan tugas. Khawatirnya nanti Bapak Ibu ada yang terlewat tugas-tugasnya gitu ya. Dan terutama aktivitas Bapak Ibu setelah selesai 12 hari kegiatan. Jadi ada lagi aktivitas sebetulnya yang dikenal dengan kegiatan diseminasi. Kemudian juga kalau ada waktu kita diskusi mengenai latihan yang sudah Bapak Ibu coba gitu ya. Barangkali ada masalah gitu ya. Kita demokan sebentar. Baik, untuk penjelasan pertama terkait tugas-tugas. Izin saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Baik, sebentar saya share screen dulu. Mudah-mudahan sudah terlihat share layar saya Bapak Ibu ya, yang masih kosong. Sudah Pak. Sudah. Kalau kurang jelas dipin saja di sini biar besar layarnya. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung tunjukkan LMS-nya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu sekarang sudah di sesi 3 ya, semestinya. Jadi ini sengaja saya buat tanggal ini tidak saklek. Artinya bagi Bapak Ibu yang sampai hari ini tanggal 23 misalnya ya, belum sampai ke sesi 3 tidak masalah. Karena tanggal 24 pun ini masih bisa dibuka sebetulnya. Namun idealnya ini dibuka dan dilakukan kegiatannya di tanggal 22 dan tanggal 23. Begitupun untuk sesi sebelumnya. Sesi 2 itu idealnya dibuka cukup sehari. Tanggal 21 sampai dipraktekkan, diinstalkan. Ini menimbang dan mengacu kepada apa namanya ya, penyamaan jam diklat ya. Jadi jam diklat dalam tatap muka dalam online ini satu harinya disetarakan dengan 3 JP gitu ya. Nah, karena untuk menginstal ini cukup satu hari ya berarti ini di set sehari. Kemudian untuk ini agak panjang praktiknya karena ada beberapa langkah yang perlu Bapak Ibu ikuti dengan teliti gitu ya. Ini di set 2 hari begitu. Nah, kemudian nanti kalau sudah tuntas aktivitasnya di set ke sesi 4 untuk tanggal 24-26 gitu. Nah, nanti ada sesi 5 laporan. Jadi aktivitas utamanya Bapak Ibu dalam dalam diklat ini adalah menginstal dan mengeksplor sedikit fitur dari software tracker, tidak semuanya, kan tidak mungkin dibahas semuanya. Itu terkendala dengan waktu dan juga mungkin kemampuan saya juga ya, tidak bisa mengenal semua fitur. Tapi paling tidak ini pemanfaatan software tracker ini dipraktikkan untuk kasus gitu ya. Jadi ada kasus misalnya untuk fenomena gerak apa lalu dipraktikkan gitu. Kebetulan yang dicontohkan di sini adalah fenomena apa Bapak Ibu? Parabola. Gerak parabola itu kasusnya. Jadi harapannya dengan mencobakan satu kasus, langkah dari awal sampai akhir nanti, kalau untuk hari ini Bapak Ibu baru sampai dapat data ya, data kuantitatif ya, belum ke analisisnya, mulai besok analisisnya gitu ya, tidak apa-apa. Nah, dengan kasus gerak parabola harapannya nanti bisa dipakai juga untuk kasus gerak yang lain. Karena prinsipnya sama. Yang kita latihkan di sini adalah tracking secara manual. Jadi Bapak Ibu track satu-satu posisi bolanya gitu ya di tracking. Walaupun di tracker ini ada fitur untuk melakukan tracking secara otomatis. Nah, ini mungkin untuk otomatis ini Bapak Ibu bisa ekspor sendiri saja. Cari di sumber-sumber lain. Tapi kita fokus ke tracking manual. Mengapa? Alasannya karena ini sebagai pengganti siswa melakukan pengukuran secara manual gitu ya. Kan kalau kita menggunakan tracker ini yang didapat data posisi dan data waktu ya.
Betul Bapak Ibu ya, yang didapat yang sudah mencobakan, yang sudah praktek posisi X, posisi Y dan waktunya kapan ya gitu ya. Berarti bayangkan siswa itu mengamati bola yang digerakkan parabola, kemudian dia punya penggaris dan pegang stopwatch. Tapi betapa sulitnya mengukur posisi benda ya dengan penggaris dan stopwatch. Gitu ya. Nah, untuk menggantikan pengukuran menggunakan penggaris dan stopwatch, maka siswa dialihkan menggunakan aplikasi tracker. Kalau menggunakan fitur manual, tracking manual, maka ini seolah-olah siswa itu sedang berlatih mengukur. Jadi untuk apa namanya ya, melakukan pengukuran secara teliti gitu ya. Nanti untuk video yang sama, kalau siswanya berbeda kelompok, nanti hasilnya akan berbeda sedikit, tergantung ketelitian dalam melakukan tracking atau mengklik posisi bendanya, kan gitu, Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi mohon dipahami bahwa yang disampaikan di sini adalah tracking secara manual. Baik. Kemudian nanti Bapak Ibu mencoba selain membaca, kemudian juga aktif di forum diskusi, melihat video, yang paling penting adalah Bapak Ibu mempraktikkan ya Bapak Ibu ya. Kalau pada sesi menginstal berarti praktik diinstalkan. Kalau pada sesi mengambil data berarti praktik mengambil data gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang mengalami kesulitan? Baik itu mengakses LMS-nya ataupun praktik menggunakan trackernya sampai mengambil data. Kalau ada kesulitan boleh di chat saja ya, disampaikan apa kesulitannya di chat di Google Meet ini. Nah, apakah Bapak Ibu lancar dalam mengakses LMS? Tidak ada kendala misalnya kok tidak bisa lanjut ke kegiatan berikutnya gitu. Bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Kalau praktik bisa, bagaimana Bapak Ibu? Kalau praktiknya bagaimana? Insya Allah bisa Pak. Alhamdulillah, tinggal ikuti saja langkah-langkahnya belum ambil secara data. Iya. Ya. Ambilnya belum ya? Baru ya, install ya? Belum ambil data. Belum. Oh, baru install ya Bu Naswa ya? Belum ambil data. Oke, baik. Tidak apa-apa. Iya. Pak, install aja kemarin baru bisa. Baik, nggak apa-apa Pak John ya. Nanti ada waktu kan? Nah, tapi belum dicoba. Iya. Konsekuensinya kalau misalnya praktiknya dipakai di hari berikutnya berarti ada penumpukan tugas saja sebetulnya, tugas latihannya gitu ya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu bisa mengatur waktu sendiri ya. Karena hari Minggu itu kan libur, bisa dipakai juga kan gitu ya untuk mengejar. Baik, nah nanti hasil prakteknya itu kan disimpan filenya, nanti ada petunjuk untuk menyimpan file di tutorial berikutnya begitu ya. Nah, nanti prakteknya itu menggunakan boltos out kan ya filenya ya, nanti disimpan kan gitu ya, disimpan. Nah nanti untuk file yang disimpan itu ada tugas Bapak Ibu untuk menguploadnya pada sesi kelima. Sesi 5 ini ada tugas laporan praktek, tapi dalam tidak bentuk laporan. Yang diupload itu cukup hasil analisis videonya berupa file .trz. Nanti Bapak Ibu akan berjumpa dengan tutorial bagaimana cara menyimpan file hasil analisis gitu ya. Dan nanti membuat LKPD, lembar kerja peserta didik terkait fenomenanya. Jadi Bapak Ibu boleh menganalisis video yang ada pada komputer Bapak Ibu bawaan dari installnya gitu ya. Sudah ketemu kan ya, ada folder ya. Di dalamnya ada banyak video bawaan trackernya. Bisa mengambil dari salah satu itu. Bisa gerak parabola, bisa gerak yang lainnya. Namun akan mendapatkan skor yang lebih tinggi jika Bapak Ibu menganalisis video hasil rekaman sendiri menggunakan HP. Misalnya gerak parabola, tapi Bapak Ibu menggunakan melempar bola sendiri, kemudian direkam oleh HP. Nanti file videonya dibuka di tracker, dianalisis, nanti disimpan menjadi file TRZ nama Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu menganalisis
gerak parabola, maka diminta dilengkapi dengan membuat LKPD untuk gerak parabola. Tapi LKPD-nya tentu dalam langkah-langkahnya itu ada mencantumkan menggunakan tracker. Untuk contohnya, ini ada contoh LKPD nanti Bapak Ibu di sesi kelima ya, tanggal 27 nanti. Bapak Ibu bisa download contohnya, bisa dilihat ya sebagai pedoman saja sebetulnya. Bagi Bapak Ibu yang memvideokan gerak jatuh bebas, maka Bapak Ibu mengupload hasil analisis gerak jatuh bebas. Nanti yang dibuat LKPD-nya untuk LKPD gerak jatuh bebas. Setelah dibuat, nanti ada sesi presentasi Bapak Ibu. Presentasinya kita meeting lagi, entah nanti pakai Zoom atau pakai Google Meet ya. Di hari Selasa, nanti kita atur lagi jadwalnya, barangkali khawatir bentrok dengan mengajar, nanti kita lihat kapan gitu ya. Setelah presentasi nanti ada konfirmasi, ada masukan-masukan dari kawan-kawan yang lain dalam diskusi. Nanti diperbaiki, diupload ulang lagi di tempat yang sama. Itu tugas akhir dari diklatnya. Jadi ringan ya. Hanya satu file TRZ dan satu file LK gitu ya. Secara individu Bapak Ibu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait tugas? Saya Pak izin bertanya. Boleh Bu Mulia, silahkan. Misalkan nanti kita bikin videonya, kita ngambil data sendiri gitu ya kan Pak. Ya, Berarti kalau kita rekam, ketika masukkan ke tracker nanti, apakah file kita itu langsung jadi dalam bentuk TRZ atau kita harus ini dulu Pak konsep? Ya, nanti dianalisis. Jadi filenya apa adanya. Misalnya nanti filenya MP4 misalnya ya. Atau misalnya MOV ya, tergantung nanti settingan di HP-nya. Itu semua insya Allah bisa dibuka. Oh begitu. Kadang-kadang nanti hasil rekaman terbalik, tidak masalah. Nanti di aplikasi tracker bisa dibalikan. Jadi tidak usah, Bapak Ibu tidak usah mengedit video. Biarkan video apa adanya, nanti yang mengatur ada di aplikasi trackernya gitu Bu Mulia. Oh, berarti di situ juga bisa cut ya Pak ya? Cut video gitu ya Pak? Bisa cut. Di depannya kalau misalnya tidak perlu frame-framenya di-cut. Nanti diambil lagi frame berikutnya yang di ujung terlalu banyak, di-cut lagi. Bahkan kalau terlalu banyak frame-nya bisa dilompati. Lompat 2 frame, 2 frame. Atau lompat 5 frame, 5 frame gitu. Oh, yang kayak yang di contoh itu ya Pak ya? Iya, betul. Betul. Baik, terima kasih Pak. Baik, jadi hanya 2 tugasnya ya. Satu file TRZ-nya, satu file LKPD-nya. LKPD itu tidak usah diisi jawabannya, itu LKPD yang akan dipakai untuk siswa. Tapi tentu LKPD-nya akan beda dengan LKPD yang biasa. Misalnya gerak parabola kan, ada LKPD-nya ya. Tentu akan beda karena yang di sini akan menggunakan tracker. Siswa akan menggunakan tracker. Jadi LKPD-nya ada petunjuk penggunaan trackernya begitu. 2 file itu. Kira-kira untuk tugas akhir 2 file itu ringan atau berat Bapak Ibu? Gampang ya, ringan ya, hanya 2 ringan, ya. Pak. Ringan berat. Ya, baik. Bapak Ibu misalnya kalau belum sempat mengambil video, ya boleh juga menganalisis yang ada di file bawaan tracker, tapi itu skornya di bawah skor yang menggunakan video hasil rekaman sendiri gitu ya. Karena akan berbeda upayanya ya. Kalau menggunakan video bawaan itu enak karena kualitasnya bagus sekali. Tapi kalau menggunakan video rekaman sendiri itu banyak kendala. Nah itu suka dukanya ya. Tapi nanti kan bagusnya menggunakan video sendiri supaya lebih dekat dengan kondisi nyatanya. Jadi siswa itu pegang benda sendiri kan nantinya ya. Menggerakkannya sendiri, merekam sendiri, itu selesai dekat. Ternyata dapat nilainya. Dapat data kuantitatifnya dari gerak benda yang dia gerakkan sendiri, kan betapa bahagianya mereka gitu ya. Baik, nah itu terkait tugas ya, tugas akhir hanya 2. Jadi hasil TRZ-nya, hasil analisis menggunakan tracker, dan rancangan LKPD-nya. Itu bebas ya, formatnya bebas. Adapun contoh yang diberikan tidak mengikat. Itu hanya sebagai pelengkap saja. Kadang-kadang kan kalau tugas tidak ada contoh kan, mana contohnya tiba-tiba diberi tugas begitu ya. Nah ini ada contohnya, tapi tidak mengikat, Bapak Ibu bebas membuat. Formatnya bebas, gayanya bebas gitu ya, silakan. Nah itu terkait tugas.
Nah, setelah Bapak Ibu selesai, nanti di hari terakhir, di tanggal 31, itu ada sesi penutup. Isinya, utamanya ada di tes akhir. Mohon Bapak Ibu mengerjakan tes akhir ini dengan cermat, karena nilainya akan berkontribusi kepada nilai akhir, di samping yang tugas tadi. Nah, berbeda dengan tes awal. Kalau tes awal tidak berkontribusi kepada nilai akhir. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengunduh, mendownload ya, mengunduh format RTL, yaitu format rencana tindak lanjut. Nanti diisi, apa isinya? Isinya adalah rencana Bapak Ibu akan memberikan diseminasi atau menyampaikan kembali materi ini kepada rekan yang lain, gitu ya. Nah, nanti rencananya ini diupload di link ini. Di link untuk mengupload rencana tindak lanjut. Jangan lupa juga Bapak Ibu mengisi evaluasi fasilitator dan juga mengisi evaluasi program. Selesai sudah Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu skornya tinggi atau misalnya di atas KKM-nya, maka Bapak Ibu dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat. Namun walaupun lulus, Bapak Ibu belum bisa mengunduh atau mendownload sertifikat. Nanti ada link di sini nanti. Jadi sertifikat akan tersedia di tanggal 9 Agustus. Bapak Ibu silahkan download sendiri dan cetak sendiri sertifikatnya. Namun ini tidak akan muncul kalau Bapak Ibu belum melakukan diseminasi. Nah, kapan diseminasinya? Ini rentang waktunya dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Agustus. Seperti apa diseminasi itu? Di sini ada penjelasan umumnya. Seperti apa laporannya? Di sini tinggal diunduh template-nya. Ini sederhana ya laporannya. Nanti diupload. Kalau sudah upload laporan, baru sertifikat bisa terbuka dan bisa diunduh. Kapan waktu diseminasi? Ini lama waktunya. Rentangnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Berarti 8 hari ya. 8 hari. Waktunya ya paling hanya 3 jam pelajaran, 2 jam pelajaran gitu ya. Sehari. Di-set saja misalnya di Google Meet atau di Zoom Meeting gitu ya. Siapa yang Bapak Ibu imbaskan? Minimal 5 orang. Boleh temannya di sekolah yang sama. Atau boleh mengajak teman lain di sekolah yang lain. Syaratnya adalah dia adalah guru. Nanti akan diberikan link absensi bagi teman sejawat yang mengikuti diseminasi dari Ibu. Ketika mengisi link itu, maka mereka berhak untuk mendapatkan surat keterangan dari P4TK IPA bahwa mereka telah mengikuti diseminasi. Jadi yang minimal 5 orang ini nanti akan dapat surat keterangan mengikuti diseminasi. Kalau Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat diklat tanda tamat melakukan pelatihan gitu ya. Itu bagi yang tuntas dan di atas KKM. Bagi yang tuntas tapi di bawah KKM, maka akan mendapatkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan. Itu bedanya ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah lulus dapat sertifikat, jangan minta surat keterangan. Atau sebaliknya, yang di bawah KKM tapi tuntas aktivitas LMS-nya akan dapat surat keterangan tapi tidak dapat sertifikat. Tapi pengalaman dari angkatan 1 sampai angkatan 7 tidak ada yang dapat surat keterangan, semuanya dapat sertifikat. Tapi tidak semua. Yang lainnya gugur di tengah jalan, tidak tuntas gitu ya. Bagi yang tidak tuntas tidak dapat sertifikat dan tidak dapat surat keterangan. Begitu. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Terkait diseminasi dan juga sertifikat kelulusan? Boleh raise hand dulu ya, supaya nanti dipersilahkan. Diklik raise hand ya. Baik, Bu Mulia silahkan. Terima kasih Pak. Untuk diseminasi, ini tadi kan Bapak bilang guru, berarti kalau tidak harus guru fisika ya kan Pak? Tidak harus guru fisika. Upayakan yang serumpun ya. Baik, misalnya guru kimia, biologi, atau matematik juga bisa ya gitu ya. Baik Pak, terima kasih.
5 orang ya. Lebih bagus lagi ya besar gitu ya. Bapak Ibu boleh juga berkolaborasi ya. Misalnya Bu Mulia dengan siapa gitu ya, yang satu lokal lah yang berdekatan. Berkolaborasi, berarti kalau berkolaborasi, kalau berdua berarti minimal 10 orang juga boleh. Nanti bergantian memberikan materi gitu. Nah, sebagai syaratnya nanti dibuat saja Google Form untuk kehadiran gitu ya. Google Form untuk kehadiran peserta itu kan dilaporkan nanti di laporannya, daftar pesertanya. Di samping nanti peserta itu melalui Bapak Ibu akan diberikan link resmi untuk mengisi daftar hadir supaya mereka mendapatkan surat keterangan telah mengikuti diseminasi. Bagi mereka yang mengikuti program diseminasinya. Bagi teman sejawat Bapak Ibu gitu ya. Ya, semacam webinar gitu Bapak Ibu ya kegiatannya. Nah, mungkin materinya tidak usah sedetil yang di kelas 12 hari ini. Bisa hanya pengenalan. Nanti harapannya mereka tertarik dan nanti secara berkala akan melakukan pengembangan diri. Atau bahkan juga mungkin mendaftar di Damba. Atau mungkin ikut di MGMP. Minta Bapak Ibu nanti memfasilitasi begitu ya. Nah, bagus lagi, seperti contoh-contoh angkatan sebelumnya, ada yang mengusulkan menjadi program kegiatan di MGMP. Mengusulkan ke MGMP-nya, nanti oleh pengurus MGMP-nya itu disetujui, diberikan slot waktu, sehingga yang hadir itu lebih banyak, itu bagus. Lebih bagus lagi gitu ya. Tapi misalnya kalau hanya ingin di sekolah juga tidak apa-apa gitu ya. Itu bebas. Syarat minimalnya, minimal 5 orang teman sejawat. Begitu aja gitu Bapak Ibu ya. Sampai di sini sudah cukup jelas Bapak Ibu? Baik, kemudian Pak Ibu Mulia sudah jelas ya? Sudah Pak, terima kasih. Baik, baik. Kalau sudah, lanjut ke Pak Budi Susanto. Silakan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Sorry masih di unmute. Oh iya. Terima kasih Pak. Pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan diseminasi, apakah buktinya itu berupa hanya absensi atau video Zoom atau meetingnya itu nanti di copy atau di videonya itu nanti disertakan? Oke, gitu, baik. Lebih aman lagi ketika misalnya modalnya menggunakan online daring gitu ya, Zoom meeting ataupun Google Meet, direkam saja Pak. Nanti bisa disimpan di Drive ataupun diupload di YouTube, itu bebas saja. Nah, yang menjadi syarat itu hanya file Word sebetulnya atau PDF laporan Pak Budi. Oh gitu. Paling kalau ada video, tambahkan saja link videonya gitu ya. Nanti di laporan itu hanya berupa tanggal pelaksananya kapan, pesertanya siapa gitu, ada di formatnya, nanti tinggal Bapak Ibu download. Kemudian apa materinya gitu ya, hari, tanggal, tempat, materinya, modanya apa. Dan yang penting lagi diketahui oleh kepala sekolah, laporannya ditandatangan kepala sekolah, itu saja. Itu sebagai apa namanya ya, sebagai tanda petik saksi ya, saksi bahwa memang telah dilakukan diseminasi. Gitu Pak Budi dan Bapak Ibu semua. Ya, makasih Pak Sandi. Tapi bagus lagi kalau misalnya rekamannya dikasih linknya ya, di laporan ini link rekamannya. Gitu. Bagus lagi seperti itu. Apakah cukup jelas Pak Budi? Cukup Pak. Cukup, baik. Sama-sama, terima kasih Pak Budi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Baik Pak John, silakan Pak John. Terima kasih Pak Sony. Ini kami kan saya baru tahap penginstalan Pak. Setelah install itu terus setelah menginstal terus cara menggunakannya bagaimana saya belum bisa Pak. Terima kasih. Nanti masuk ke sesi berikutnya. Sesi setelah penginstalan itu masuk ke sesi bagaimana cara mengambil data. Tinggal nanti Pak John dan kawan-kawan mencermati videonya dan mempraktekkan. Mulai sekarang mohon Bapak Ibu siapkan mouse eksternal ya. Tidak menggunakan mousepad di laptop, itu dijamin tangannya pegal.
Jadi mohon gunakan mouse eksternal supaya lebih nyaman gunakannya. Nah, kalau masih ada waktu, mungkin walaupun Bapak Ibu sebetulnya bisa berlatih dari video, tidak ada salahnya kalau sekarang mungkin kita demokan saja ya. Saya demokan bagaimana cara menggunakan software Taker-nya, walaupun nanti diulang lagi di sesi-sesi pada LMS-nya, begitu ya Pak Ibu ya. Nah, sebelum demo ini, acara demo ini merupakan agenda terakhir pada Zoom meeting malam ini gitu ya. Nah, sebelum masuk ke demo, ini saya masih buka kesempatan dulu untuk tanya jawab dulu Bapak Ibu ya, terkait tugas dan juga terkait diseminasi dan juga terkait kendala mengakses LMS dan juga latihan-latihan menggunakan tracker. Apa kendala Bapak Ibu pada saat mencoba latihannya, baik menginstal ataupun mencoba untuk mengambil data? Nah, silakan raise hand Bapak Ibu. Baik, Bu Naswa, silakan. Iya Pak, saya ini untuk diseminasinya itu nanti secara daring atau luring? Boleh daring, boleh luring. Nah, kalau daring berarti daftar hadirnya ya pakai Google Form atau misalnya mengisi di chat ya. Boleh, nanti dikopikan chatnya gitu. Jangan lupa screenshot-nya. Dipoto screenshot layarnya ya pada saat daring. Nah, kalau luring boleh ketemu minimal 5 orang peserta, ketemu di kelas misalnya di ruangan ya. Jangan lupa juga daftar hadir dan juga foto kegiatannya. Gitu Bu Naswa. Mudah-mudahan jelas ya Bu Naswa ya. Iya, berarti daftar hadirnya kalau luring itu secara manual atau Google Form? Boleh. Kalau yang luring. Yang luring ya, ketemu langsung ya. Boleh menggunakan kertas saja dikelilingkan gitu ya, nanti di-scan. Di-scan, masukkan ke file laporan gitu ya, bisa. Baik, apakah tadi silakan Bu Naswa. Tadi maaf saya agak putus-putus. Iya, iya. Maaf tadi agak putus-putus untuk yang pertanyaan Ibu Mulia tadi, boleh yang dengan mana, teman non mapel ya? Boleh. Boleh dengan kimia, biologi, matematik. Upayakan yang serumpun Bapak Ibu ya. Karena mungkin kalau dengan teman yang mengajar agama misalnya kan tidak perlu ya menggunakan tracker kan gitu ya. Kalau matematik masih dia akan mengajarkan mengenai analisis grafik, bisa ini nyambung dengan persamaannya, itu bagus untuk matematik. Bisa. Untuk biologi mungkin tracker ini bisa dimanfaatkan untuk praktikum biologi yang terkait dengan misalnya ada gerak, ada perubahan misalnya ya, bisa. Nah, untuk kimia nanti bisa untuk apa ya? Nanti analisis warna bisa sebetulnya untuk kimia. Baik, setelah Bu Naswa masih ada Bu Mulia ya, silakan Bu Mulia. Nah, terima kasih Pak. Mas, kemarin kan sudah mencoba yang mengambil data. Ya, bukan mengambil data Pak, yang mencobakan contoh yang ada di video tracker itu. Iya, mengambil data kan? Oh, itu mengambil data. Ya. Ini Pak yang saya mau tanyakan, apakah analisis datanya itu sampai kita memplot poin mesh-nya itu saja ya Pak ya? Ya, untuk sementara ini yang baru bisa dibuka oleh Bu Mulia dan kawan-kawan adalah sesi baru latihan mengambil data kuantitatif ya. Dapat tabel datanya ya, dan dapat grafiknya gitu ya. Iya. Tapi belum dianalisis. Nanti pada sesi berikutnya, besok akan dibuka, itu ada kegiatan lanjutan menganalisis. Jadi sampai memplot grafik, memperoleh persamaan, dan menginterpretasi persamaannya menjadi besaran pieces. Nah, mungkin didahului saja di sini sekarang ya, didemokan sampai ke menyimpan file menjadi file TRZ atau TRK gitu ya. Berarti filenya disimpannya terakhir ya Pak ya? Ya, tadi belum ada proses menyimpan ya di itunya ya? Belum. Belum ya, jadi hilang. Nggak apa-apa, sengaja biar nanti ketika butuh ulangi lagi biar lancar Bu Mulia ya. Oh begitu, baik. Ya, makin sering diulang kan makin lancar gitu ya. Baik Pak. Baik, terima kasih. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Baik, kalau tidak ada,
ini saya lanjutkan akan mendemokan ya. Mendemokan penggunaan aplikasi trackernya. Tapi mungkin tidak dari menginstal, tapi langsung ke menggunakannya, gitu ya. Baik, sebelumnya saya akan cek dulu apakah Bapak Ibu berhasil menginstal trackernya. Berhasil ya? Apakah sudah, Pak. Dalam proses menginstal sudah disertakan dengan folder video dan praktiknya? Iya. Ya, yang ini ya, yang ini nih, folder saya tunjukkan ya. Ketika Bapak Ibu sudah menginstal, ini Bapak Ibu bisa melihat apa namanya ini, Windows Explorer dari komputer saya? Bisa. Nanti kalau Bapak Ibu sudah berhasil menginstal, kalau tidak terlewat centangnya ketika menginstal itu ada tawaran. Apakah termasuk video dengan data praktiknya? Kalau disentang iya, nanti akan ada di sini. Ada di dokumen gitu ya. Di dokumen ada tracker. Ada folder tracker. Boleh sambil dicek juga Bapak Ibu ya. Di komputer Bapak Ibu di dokumen itu kalau sudah install itu ada folder tracker, tiba-tiba ada di sini. Nah, kalau dibuka di sini ada eksperimen dan ada video. Nah, yang dilatihkan ini kan Bapak Ibu ambil di sini ya. Ambil yang gerak parabola itu ball toss out ini kan, yang move gitu ya. Itu karena Bapak Ibu mencentang. Tapi kalau tidak ada di komputernya, berarti itu ketika menginstal Bapak Ibu terlewat mencentangnya, langsung next gitu ya. Tapi saya centang. Gitu. Ada yang seperti itu. Saya centang loh Pak, tapi nggak ada. Iya, tapi ada. Bisa dibuka yang instruksi ball itu. Oh, iya. Bagaimana tuh Pak? Ketika dibuka ada tersedia ya? Kalau tersedia berarti itu sudah sebetulnya. Tinggal di search aja di komputer Bapak Ibu. Folder tracker dicari sudah nanti Pak, muncul. Sudah dicek, terus di tracker, tapi nggak ada file ya, folder yang di dalamnya itu yang video sama eksperimen. Itu kenapa ya Pak? Oh gitu, baik. Iya. Tapi ketika buka file ball toss out ada ya. Kalau begitu coba di search dengan nama di search dengan nama ball toss out Bu, di search-nya. Nanti mungkin beda ininya, beda penyimpanannya. Bukan di sini tapi di tempat lain gitu ya. Gitu Bu. Di search aja pasti ada. Karena tidak mungkin tidak ada kalau bisa dibuka pasti ada filenya. Kalau bisa dibuka di tracker pada saat latihan Bu, gitu ya. Cuman mungkin tidak di sini tempatnya. Tapi secara default sebetulnya akan ditempatkan di dokumen, kemudian di tracker dan di sini ada filenya. Itu untuk tracker yang versi 5 berapa tadi sebelum versi 6 gitu ya? 5.1.5. Sebelum versi 6. Ya, entah kalau yang versi 6 apakah seperti ini defaultnya atau tidak. Gitu ya. Tapi pasti ada di sana. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa lanjut untuk melakukan latihan menggunakan trackernya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menyimpan icon tracker seperti ini? Saya tunjukkan di sini. Ada icon seperti ini, tracker, sehingga mudah dibukanya. Sudah ya? Sudah Pak. Kalau belum, berarti Bapak Ibu terlewat ketika menyimak tutorial di video menginstal tracker di bagian akhir. Ada kan ya tutorialnya ya? Kalau belum di-set, maka Bapak Ibu akan kesulitan ketika ingin membuka tracker. Dari mana ya membukanya gitu ya? Nah, kalau bagi yang belum, tinggal di-set di sini. Di search, tracker gitu ya. Nanti akan muncul tracker, nanti diklik kanan saja. Klik kanan nanti pin to taskbar. Kalau saya unpin karena sudah pin. Pin to taskbar. Nanti akan muncul di sini. Ya. Sehingga mudah ketika ingin buka tracker tinggal klik ini. Saya klik sekarang Bapak Ibu ya. Tinggal klik. Ya, tunggu sebentar, ini loadingnya lumayan lama kalau tracker ini ya. Klik sekali saja. Kalau berkali-kali nanti akan terbuka banyak. Jadi makin berat komputernya. Ini mohon maaf saya masih mendemokan dengan aplikasi tracker 5.1.5. Tapi mungkin untuk versi 6 tidak terlalu jauh ya. Nah, kemudian open di sini. Open filenya. Kita cari yang ball toss out ya. Tadi ada di dokumen ya. Di dokumen, kemudian di folder tracker.
Di folder tracker, kemudian di folder video ya. Nah, kemudian cari Boltos out. Nah. Sampai di sini Pak Ibu masih bisa melihat aplikasi tracker yang saya tampilkan? Masih Pak. Ini yang saya tampilkan sekarang tracker ya. Ini sudah ada videonya. Nah ini kan ada fungsi untuk memutar video ya, play-nya ya. Tinggal di play saja. Nah tadi seperti pertanyaan Bu Mulia kalau nggak salah ya. Kalau merekam sendiri apakah ada fitur untuk meng-cut frame yang tidak perlu? Bisa. Bukan di-cut, tapi kita batasi saja. Kita batasi saja, gitu ya. Nah, seperti ini kan di frame-frame awal ini yang terlihat hanya ayunan tangan ya, kan tidak perlu. Di akhir pun sama, ada frame ketika bola sudah menghilang. Nah, untuk menggesernya, Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu klik yang ini. Ini menggeser satu-satu. Kalau Bapak Ibu set satu frame, kalau resolusi kamera videonya sangat tinggi, maka nanti akan banyak frame yang diperoleh, sehingga akan dempet sekali ya. Nah, untuk itu bisa dilompati. Misalnya lompat 3 frame. Ini akan lompat banyak gitu. Tapi data jadi sedikit. Gitu ya, untuk mengatasi data yang terlalu banyak. Kalau misalnya data terlalu sedikit, maka di-set di sini satu frame. Gitu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita lihat nih. Frame ke-1 masih belum terlihat. Ini frame kedua juga masih mengayun tangannya ya. Ini sampai frame keberapa nih? Nah, baru muncul ya bolanya. Gitu kan? Nah, ini bisa balik lagi. Nah, di sini. Kita bisa batasi videonya berawal dari sini. Ini sudah ada di sini nih. Penunjuknya, slidernya. Tinggal diklik kanan di sini. Klik kanan, set start. Berarti ini pada slide ke-9. Pada frame ke-9. Nah, sehingga batas bawahnya ini yang hitam pindah ke sini. Nah, jadi frame yang awal ini sudah tidak bisa diputar lagi, dibatasi. Gitu. Tinggal lanjut lagi ke sini. Lanjut ke sini lagi. Nah, perkiraan di mana? Di sini misalnya ya. Nah, sementara ini batasnya di sini kan. Tinggal di sini di slidernya di klik kanan lagi, set end frame-nya di frame ke-27. Nah, tinggal lihat lagi diputar. Nah, kalau diputar di sini sudah dibatasi di sini. Gitu. Jadi kelebihan tidak apa-apa. Nah, supaya lebih jelas lagi sampai di mana frame-nya bisa dimunculkan koordinat Kartesiusnya, XY-nya, tinggal diklik. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada tanda strip kecil. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Yang lainnya tidak punya, hanya ini yang punya strip kecil. Ada yang tahu? Pusat koordinat paling Pak. Bukan. Pusatnya di sini, di 0,0. 0,0 ya Pak. Ini bukan, ini di sini yang strip ini. Ada yang tahu? Ayo, yang sudah berlatih kemarin atau tadi siang. Ini tanda strip ini adalah menunjukkan bahwa sumbu ini adalah X positif, Bapak Ibu. Yang diberi tanda strip. Jadi walaupun diputar ke sini, tetap yang strip inilah yang X positif. Berarti ke sini X positif. Kalau ke sini X positif, maka ke sini X negatif, maka ke sini Y positif, di sini Y negatif. Walaupun diputar ke atas, ini tanda strip ini memberikan tanda bahwa sumbu inilah yang sumbu X positif. Ini bisa diputar-putar Pak Bu ya. Kalau ke sini berarti yang ke sini arahnya X negatif gitu ya. Nah, kalau ini kembalikan lagi, ini susah mengembalikannya ya. Tidak pas kan? Agak miring, tinggal diganti di sini menjadi 0 derajat. Gitu. Jadi rata kembali, gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita biarkan saja di sini X positif Bapak Ibu ya. Nah, supaya seperti defaultnya gitu ya, seperti yang di buku-buku, di sini X positifnya ke bawah, Y negatif. Ini kita geserkan Bapak Ibu 0,0 seperti yang tadi Bapak sampaikan
titik pusatnya ini kita geserkan di bendanya. Nah, kalau kurang jelas, kalau menggunakan mouse tinggal di scroll. Di mouse kan di tengah-tengah ada scroll ya. Tinggal di scroll ke depan. Ini jadi besar. Kalau ingin mengecilkan tinggal di scroll ke belakang. Di mouse, gitu ya. Jadi enak kalau menggunakan mouse. Kalau terlalu samping tinggal digeser, di drag kiri ya. Klik kiri, di drag, ditahan. Ke tengah. Gitu ya, tinggal digeser-geser. Gitu Bapak Ibu. Jadi enak kalau menggunakan mouse. Nah, ini kita geserkan sampai di posisi bolanya. Begitu Bapak Ibu. Ini saya izin dulu untuk melihat dulu, barangkali ada yang minta di-admit ya. Sebentar. Saya lihat dulu Google Meet-nya. Oh, tidak ada ya. Ini kita bertahan di 16 peserta. Baik, tidak apa-apa. Baik, saya kembali lagi ke trackernya. Apakah sudah terlihat kembali Bapak Ibu aplikasi trackernya? Sudah, baik. Nah, yang terlewat di tutorial Bapak Ibu adalah mengunci ya. Ini kadang-kadang kan kalau kita menggeser-geser mouse, khawatir tergeser lagi ya. Koordinatnya kita kunci nih. Kita kunci di sini, kita klik saja, klik kanan. Maaf. Klik kanan ya, pas di koordinatnya. Nah, tapi posisinya tangan sudah seperti tangan ini Bapak Ibu. Nah, kan asalnya panah ya. Kalau kita geser kena ke koordinatnya jadi tangan ya. Tinggal diklik kanan. Klik kanan, di lock Bapak Ibu. Di lock. Nah, coba. Nah, ini sudah terlock. Nah, kalau sudah di lock berarti ini sudah paten ya. Ininya sudah tetap di sini gitu ya. Posisi koordinatnya. Kita tes lagi gerakan bolanya Bapak Ibu. Wah, ternyata kelebihan nih. Kalau kelebihan bisa digeser yang hitamnya nih. Digeser ke sebelah kiri ini yang hitamnya. Yang hitamnya digeser. Nah, sampai sini cukup ya. Kita ulangi lagi. Nah, cukup sudah seperti itu. Nah, kalau sudah, ini maka berikutnya kita akan mencoba mengambil data, yaitu data posisi benda setiap titiknya. Berapa jarak X-nya, berapa jarak Y-nya, berapa waktunya. Nah, untuk itu, maka kita perlu menandai dulu ya, menandai dulu. Koordinat ini, Bapak Ibu, bisa kita sembunyikan dengan cara klik lagi ini. Ini hilang, tapi tidak terhapus. Ini hanya sembunyi. Kalau ingin memunculkan, tinggal diklik lagi. Gitu. Baik. Bapak Ibu, untuk data waktu, aplikasi tracker ini bisa membaca waktu yang ada di data video. Jadi waktu 1 detik, 2 detik di video itu akan terbaca oleh tracker. Namun kelemahannya, tracker tidak bisa mengetahui jarak asli di objek yang ada di video. Misalnya panjang ini, penanda ini ya, tidak tahu tracker itu aslinya berapa. Nah, berdasarkan informasi dari sumbernya, ini adalah panjangnya 1 meter. Nah, supaya datanya akurat, mendekati data nyatanya di benda yang kita videokan, maka kita perlu memberikan kalibrasi jarak dengan cara di sini. Terlihat Bapak Ibu ini tombolnya? Nah, kita pilih di sini, klik new, kita pilih kalibrasi stick ya, karena ini berbentuk panjang ini ya. Nah, kemudian setelah itu arahkan ke ujung paling atas misalnya ya, kemudian tekan tombol shift. Bapak Ibu, ketika saya menekan tombol shift, kursor yang asalnya tanda panah ini menjadi tanda kotak. Gitu ya, terlihat ya. Kemudian diklik kiri. Nah, jadi muncul kotak ini. Pindah ke bawah. Kalau sudah paling bawah ini, tekan lagi tombol shift di keyboardnya. Kemudian klik lagi. Nah, sehingga ada jarak dari atas sampai ke bawah. Kalau ingin digeser lagi, tinggal di scroll. Dilihat apakah sudah pas. Ini sudah pas ya. Kita lihat yang bawahnya.
Nah, ini kurang. Kita geser sedikit ke bawah. Nah, gitu ya. Baik, Bapak Ibu kita lihat nih. Tracker ini mencoba menafsirkan bahwa jarak dari atas ini ke bawah 424,3 meter. Ini sangat tidak logis. Oleh karena itu kita ganti saja. Untuk menggantinya bisa diklik di sini atau bisa diganti di sini. Sama saja ya. Menggantinya kita ganti di sini saja. Nah, diklik-klik gitu ya sampai berwarna putih. Kita ganti menjadi 1 meter atau 1,000 gitu ya, atau 1 meter. Kemudian enter. Nah, sehingga ini menjadi data yang sesungguhnya 1 meter. Gitu ya. Nah, kemudian ini pun bisa kita kunci, kita lock supaya tidak bergeser lagi ya, atau tidak berubah panjangnya yang kalibrasinya itu. Kita lock saja. Dan juga bisa kita sembunyikan, walaupun tidak terhapus ini. Sembunyi, bisa muncul lagi. Gitu ya. Nah, data waktu sudah otomatis dibaca oleh tracker dari data file video. Data jarak sudah kita kalibrasi. Maka berikutnya kita tentukan objeknya. Supaya lebih jelas, maka kita perbesar dulu. Saya akan sembunyikan dulu mistar kalibrasinya, dan saya akan sembunyikan koordinat kartesiusnya. Objek yang dimaksud adalah ini kan, bendanya ya. Nah, maka dari itu maka kita buat create di sini. Create, kita pilih titik massa ya, point mesh. Nah, muncullah massa A. Bapak Ibu ada kalanya beberapa kali ngeklik, jadi ada mesh A, ada mesh B, ada mesh C. Itu keliru ya. Karena bendanya satu, maka yang harus muncul hanya mesh A. Contohnya, saya bikin lagi nih. Nah, ada mesh B ya. Ini keliru. Jangan khawatir, bisa dihapus. Bisa dihapus. Tinggal diklik, delete. Gitu ya. Nah, atau misalnya sudah terlanjur nih, sudah terlanjur, ada 2, oke, dan sudah ada aplikasi yang lainnya, misalnya ya, Bapak Ibu manfaatkan tombol ini di pojok ini, pojok kiri atas ya, ini sebagai history atau catatan apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, saya sudah men-setting mesh A, men-setting mesh B, men-setting koordinat kartesius, dan sudah mengkalibrasi. Jika ada yang kelebihan, tinggal dihapus, dipilih yang mana. Kalau ingin mengaktifkan axis, tinggal diklik ini, yang aktif axis. Kalau ingin mengaktifkan kalibrasi, tinggal ini aktif kalibrasi. Kalau ingin mengaktifkan mesh A, tinggal ini. Itu ya. Yang tidak boleh itu adalah mesh B, tinggal dihapus. Klik kanan, delete. Gitu ya. Nah, ketika ingin tracking, Bapak Ibu, baik, saya kembalikan lagi ke sini. Ketika ingin tracking, maka caranya pilih track di sini. Track, new, point mesh di sini ya. Point mesh. Nah, muncul mesh A, mesh B itu. Jadi bisa track new atau bisa create gitu ya. Kadang di video saya lupa apakah menggunakan track atau menggunakan create gitu ya. Nah, tinggal dihapus lagi. Jadi ada 2 cara. Nah, bisa menggunakan track new point mesh atau bisa menggunakan create point mesh. Gitu ya. Nah, kelebihannya tinggal kita hapus. Ini supaya jelas Bapak Ibu ya, mohon maaf saya ulang-ulang di sini ya. Supaya jelas kesalahan yang sering terjadi seperti ini. Banyak meshnya ya, ada yang mengalami seperti itu Bapak Ibu? Ada ya, atau kalibrasinya banyak. Jangan khawatir, tinggal dicek di sini. Kalau axisnya 1, kalibrasi 1, meshnya 1, itu sudah betul. Kalau lebih berarti salah. Contoh, kalibrasinya lebih. Saya buat lagi kalibrasi ini. Nah, ada lagi di sini ya. Nah, ada 2 kalibrasi. Ini salah, tinggal diklik saja. Diklik di sini, klik kanan, delete. Tinggal coba lagi dicek. 1, 1, 1 sudah betul.
Ketika ingin tracking, Bapak Ibu, ini masih kosong ya. Tidak akan bisa tracking, Bapak Ibu. Tracking bisa dilakukan kalau diaktifkan mesh A. Diklik. Sehingga muncul di sini mesh A-nya. Untuk masanya abaikan dulu. Tidak perlu ditimbang ya, abaikan dulu karena ini kita sedang membahas kinematika. Kalau kinematika kan berarti masanya tidak berpengaruh ya. Hanya posisi dan waktu kan begitu ya. Nanti akan muncul kecepatan, percepatan kan begitu ya. Baik. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, sudah aktif, maka tinggal di sini tekan tombol shift. Tombol shift. Sehingga menjadi kotak. Tinggal diklik di bolanya. Nah, bolanya kan pindah, tapi jejak yang tadi sudah ada ini. Yang merah ini ya. Ini titik pertama diberi kode 0. Sudah pindah ke sini, arahkan lagi penandanya, penunjuknya, tekan shift lagi. Shift, arahkan ke tengah bolanya, klik lagi. Nah, ini data yang kedua nih, kodenya 1. Muncul lagi, pindah posisi lagi, shift lagi. Klik. Kita lihat, saya mengambil 3 data ini ya, 0, 1, 2. Ini sudah ada titiknya nih. Ini sumbu horizontalnya untuk waktu. Ini untuk X ya, untuk X-nya. Ini sudah dapat nih. Pada saat waktunya 0,0, X-nya sekian, Y-nya sekian. Ini dalam meter ya. Silahkan diubah ke dalam senti, Bapak Ibu bayangkan nih. Ini angkanya negatif 8,9 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini negatif 0,00008. Mengapa negatif? Ini koordinatnya itu agak ke tengah ya, ke kanan, sehingga bolanya itu ada di sebelah kiri sedikit. Tidak pas gitu ya, tidak apa-apa. Tapi ini kan 0,000 gitu ya. Berarti kan 0. Y-nya pun sama. 2,2. Ini positif 2 berarti agak ke bawah. Jadi bolanya sudah di atas sedikit, di atas sumbu X sedikit gitu ya. 2,2 kali 10 pangkat negatif 3 berarti 0,002. Ya 0 lah, dekat gitu ya. Nah, ini yang kedua seperti itu. Saya ambil lagi data berikutnya. Tinggal di shift, tekan tombol shift, kemudian klik. Nah, kejar lagi shift, klik. Gitu. Jadi di sini ada proses mengukur. Jadi bayangkan siswa sedang menggunakan penggaris dan sedang menggunakan stopwatch, Bapak Ibu ya. Begitu. Dia diwakili dengan aplikasi. Karena tidak mungkin siswa menggunakan penggaris untuk mengukur bola yang sedang bergerak. Bayangkan Bapak Ibu ya. Terus. Nah, terus ya sampai ujung. Ini akan bisa tracking kalau ini aktif di sini. Mesh A-nya aktif. Nah, sudah kan? Kita coba lagi cek. Di play lagi. Nah, enak ya menunjukkan gerak parabola. Jadi nanti ketika mengajar gerak parabola tidak usah didefinisikan gerak parabola adalah gerak yang bla 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 bla, tidak usah. Anak-anak coba perhatikan, Ibu lemparkan bola. Tolong keluarkan HP-nya, tolong rekam. Lemparkan bolanya melengkung, direkam. Coba share rekamannya, share ke WA grup kelas. Nanti Ibu ambil ke sini dibuka, Ibu peragakan seperti ini. Nah, gerak yang seperti ini adalah gerak parabola, gitu ya. Kita lihat sumbu X-nya nih, anak-anak, gitu kan, ke anak-anak. Ini sumbu X, ini waktu. Kurva X terhadap waktu seperti ini. Masih ingat di pelajaran sebelumnya, ini masuk jenis gerak apa? Apakah GLB atau GLBB? Jawabannya apa Bapak Ibu? GLBB. Ayo, masa GLBB? Ini sumbu X, jarak ya. Jarak terhadap waktu ini lurus. GLB ya, kalau sumbu X. Iya. Berarti kalau begitu gerak parabola, kalau diplot ke arah sumbu X, dia GLB gerakannya. Nanti anaknya bertanya, Bu, coba ke sumbu Y-nya bagaimana? Jangan khawatir, tinggal di sini tambahkan. Klik plot ini ya. Klik plot, tambahkan satu lagi. Ah, gitu ya. Ada 2 kan? Nah, kita ganti nih Y-nya. Kita amati nih Y-nya nih.
Lihat Y-nya itu seperti ini. Dari titik ini ke sini jarang. Dari sini agak dekat. Agak dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Bagaimana nih kecepatannya? Makin berkurang ya? Diperlambat. Kita lihat di sini. Dekat, agak jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ini bagaimana gerakannya? Kecepatannya? Dipercepat. Ini diperlambat, ini dipercepat. Berarti ada perubahan kecepatan. Apa itu? Gerak apa yang mengalami perubahan kecepatan? Nah, ini dia GLBB. Itu ya. Ini yang salah sumbunya. Jadi tidak usah bercerita mengenai definisi gerak parabola. Tunjukkan saja langsung. Ini arah sumbu X, ini arah sumbu Y. Gitu, Bapak Ibu ya. Ini datanya lengkap sekali. Wah, senang sekali anak-anak ya. Punya benda sendiri, dilemparkan, direkam. Tidak mengukur keluar ukurannya, jaraknya, waktunya gitu ya. Nah, sehingga di sini dari sumbu X ini kan dari gradiennya kita bisa menentukan apa nih? Gradien dari jarak terhadap waktu ini menghasilkan apa? Kecepatannya. Kita bisa menelusuri kecepatan yang sama setiap saat sepanjang sumbu X. Gitu ya. Jadi P0X sampai ke akhir itu sama. Caranya di sini, posisi di kurva ini arah panahnya di sini. Klik kanan. Kemudian analyze. Nah, muncullah ini. Bapak Ibu perhatikan, garis ini menurut kita bermakna tidak Bapak Ibu? Menurut orang fisika dan orang matematik. Garis ini. Linear. Tidak bermakna ini ya. Ini garis menghubungkan per titik yang paling dekat. Karena itu, ini lain di sini ya. Hilangkan saja. Nah, hilang. Yang kita butuhkan adalah kurva, bukan garis yang menghubungkan antar titik. Gitu ya. Nah, caranya di sini analisis lagi. Kurva pit di sini diklik. Nah, pilihlah yang modenya linear. Ini banyak pilihan. Pilih yang linear karena ini kecenderungannya linear kan? Bapak Ibu ingat-ingat, garis yang tadi dengan kurva ini sama tidak? Garis yang tadi saya hilangkan dengan kurva yang baru dimunculkan sama tidak? Tidak. Beda ya, kalau ini lurus. Kalau yang tadi kan belok-belok, tergantung titik. Kalau ini kan ada yang di atas garis, titiknya ada yang di bawah garis ya. Nah, tapi ini secara matematis ini menghasilkan persamaan. Yaitu X, ini kan kebetulan X-nya. Nama sumbunya X ya ini ya. X sama dengan A besar dikali T. Ini kan T sumbu horizontalnya. Ditambah B. Masih ingatkah di matematika ini persamaan apa ini? Linear. Persamaan linear. Persamaan garis lurus. Betul sekali Bapak, terima kasih. A besar ini apa Bapak Ibu? Kemiringan atau gradien ya. Secara matematis dari persamaan ini gradien atau kemiringan. Berapa nilainya? 1,6 kali 10 pangkat 0 atau 1,6. Gitu ya. Nah, kalau B itu apa? Konstanta ya. Berarti ini posisi di X-nya ya. Nih di sini ya. Posisi di sini agak geser ke depan sedikit. Akibat dari pitting kurvanya gitu ya. Berapa pergeserannya? Negatif 8,1 kali 10 pangkat negatif 3. Berarti ini negatif 0,008. 0 lah sudah gitu ya. Berarti tinggal X sama dengan A dikali T. Mari kita analisis dimensi. X ini kan jarak. Tadi apa satuannya di tabel? Ini kan nilai jarak tadi ya yang di tabel berapa? Apa satuannya? Yang di sini nih? Meter, Pak. Ah, ini meter betul. Satuannya meter. Nah, kalau X meter, suku di sini meter, maka di sini harus meter juga. Yang A kali T. B juga harus meter. Nah, karena T ini satuannya apa Bapak Ibu? Sekon. Sekon, maka A harus apa supaya meter ini sukunya? Harus meter per sekon. Itu analisis dimensi. Sehingga di sini bisa dimaknai bahwa
A ini punya satuan meter per sekon. Milik siapakah itu? Kecepatan. Milik kecepatan. Ketemulah rumus gerak parabola untuk searah sumbu X. Gitu. Ini satu, saya tutup kembali. Sekarang mari kita analisis Y terhadap T. Ini pun kita bisa mendapat persamaan jarak terhadap T dengan persamaan parabolanya ya. Kita coba klik kanan, analyze. Nah, ini yang tadi ya kita hilangkan dulu. Mana? Maaf. Baik. Ini ada 2 titik ya, titik yang tadi dengan yang sekarang. Maka titik yang tadi kita hilangkan saja. Ini marker yang tadi ya, dihilangkan. Nah, kemudian ini yang kurva pitnya dihilangkan juga. Nah, gitu ya. Garis ini sekali lagi tidak penting ya. Ini hanya menghubungkan antar titik terdekat ya, zigzag begini. Kita hilangkan saja. Nah, yang kita perlukan adalah pitting. Analis, kurva pit kita aktifkan kembali. Jangan linear ya, tidak cocok ya. Titiknya ke sini, kurvanya ke sini. Kita cari yang parabola. Nah, ini ya, beda ya. Ada titik yang di atas, ada titik yang di bawah kurva. Kalau tadi kan zigzag, ini tidak smooth. Muncullah persamaannya. Y sama dengan A dikali T kuadrat ya. T apostrof 2 ini A dikali T kuadrat ditambah B kali T tambah C. Dengan analisis yang sama, maka A akan ketemu dimensinya apa. Ini kan meter, ini sekon kuadrat. Berarti di sini harus meter per sekon kuadrat. Nah, catat di sini A-nya berapa. Mohon ditulis ya Bapak Ibu ya, di kertas ya. Dicatat ya. Negatif 4,6 kali 10 pangkat 0. Ingat, ini A yang besar ini ya. Dari persamaan Y, dari kurva Y terhadap T. Y sama dengan A dikali T kuadrat. Berarti ini negatif 4,6 ya. Meter per sekon kuadrat. Cukup ya sampai sini. Catat Bapak Ibu. Sekarang kita ubah kurva Y terhadap T dengan kurva VY. Kecepatan searah sumbu Y. VY terhadap T. Caranya diklik saja di sini, tinggal dipilih. Aktifkan yang ini, VY. Kita coba analisis kembali. Analisis kembali. Analisis. Ini banyak titiknya ya, kita hilangkan lagi. Yang tadi. Kita hilangkan lagi kurva pitnya. Oke, ini juga sama, garisnya tidak berlaku ya. Tidak perlu. Nah, ini kira-kira linear atau yang lain? Ini cenderung linear ya. Kita analisis kurva fit antara V kecepatan searah sumbu Y dengan T. Ini jangan parabola, tapi kita ke linear kembali. Sehingga dapat persamaan garis lurus, yaitu VY sama dengan A dikali T tambah B. V satuannya apa? V satuannya apa? Meter per sekon. Maka suku ini harus meter per sekon ya, harus meter per sekon. Nah, ini sudah sekon, berarti A-nya meter per sekon. Berapa nilai A-nya? 9. Negatif 9,2 kali 10 pangkat 0. Atau negatif 9,2 meter per sekon. Siapakah A ini? Kecepatannya. Kan meter per sekon kuadrat. Percepatan. Iya, percepatan ya. Supaya menjadi meter per sekon, maka A ini harus meter per sekon kuadrat kali sekon. Jadi meter per sekon di sini ya. Jadi ini percepatan. Percepatan apakah ini? Searah sumbu Y dan negatif nilainya? Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Mohon dicatat berapa nilainya? 9,8 berapa? Ini 9,2 Pak. Negatif 9,2 ya. Nggak apa-apa. Negatif 9,2 ya. Mohon dicatat Bapak Ibu, mohon dicatat. Saya close lagi Bapak Ibu, saya close lagi. Saya balikan lagi ke sini. Ke Y lagi. Saya ulangi lagi ya, fittingnya, analisisnya. Oke, saya hilangkan lagi yang ini. Saya hilangkan lagi kurva pitnya. Saya fitting lagi. Fittingnya jadi parabola kembali.
Tadi A-nya itu berapa nih? Min 4. Negatif 4,6. A yang tadi berapa? Yang sebelumnya? Min 9. Min 9,2. Ini ada hubungannya tidak kira-kira? Ini berapa kalinya nih A di sini? Setengah ya. Setengahnya. Berarti diganti ini. Y sama dengan setengah atau min setengah GT kuadrat. Iya. Betul nggak? Ya, betul. Y sama dengan min setengah GT. Tadi kan G ya? Betul. G-nya 9,2. A-nya di sini 4,6. Berarti ini setengahnya kan? Yep. Y sama dengan min setengah GT kuadrat tambah B-nya siapa nih? V 0 Y ya. V 0 Y karena ini harus kecepatan supaya ini jadi jarak. Kecepatan dikali waktu sama dengan jarak. Kali T plus Y 0. Itulah persamaan parabola. Jadi dengan aplikasi ini, dengan analisis persamaan matematis dan juga dimensi, ketemulah persamaan parabola. Nah, harapannya LKPD yang Bapak Ibu kembangkan ketika gerak parabola yang membantu siswa untuk menganalisis ini. Langkah-langkah pertanyaannya, apakah persamaannya, tulisan persamaannya, maknailah A itu apa, berapa nilainya, B itu apa, dimensinya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga ujungnya, kesimpulannya, oh untuk gerak parabola, persamaannya Y sama dengan min setengah GT kuadrat ditambah V0 kali T ditambah Y0. Kemudian yang tadi VY sama dengan min G dikali T gitu ya. Yang X-nya tadi ada kan dan seterusnya gitu. Jadi harapannya dengan tracker ini percobaan atau fenomena fisika yang mudah dilihat tapi sulit diukur dengan mudah sekarang bisa diukur. Bisa diukur dan bisa dianalisis sehingga persamaan tidak usah diberikan dari buku tapi dipandu dari menganalisis grafik dan persamaan matematis dari grafiknya. Analisis dimensi menjadi dapat persamaan fisika dan akhirnya mendapat persamaan sesuai dengan fenomenanya. Setelah jadi, maka Bapak Ibu tinggal di sip. File. Kalau sip tab ini akan menjadi file TRK. Di save di mana misalnya, di save di tempat mana saja boleh. Nah, nanti ketika dibuka, videonya harus ada. Nah, kalau ingin dengan videonya, maka file, save project. Nah, tinggal di save as. Simpan di mana, nanti akan menjadi TRZ. Ketika dibuka, ini filenya lebih besar TRZ ini, tapi videonya terbawa. Videonya terbawa. Ketika dikopikan, di flash disk, pindahkan ke komputer yang lain, dibuka, videonya akan ada. Tapi kalau TRK, ketika dipindahkan ke flash disk lain, dibuka di komputer lain, maka akan blank. Titiknya ada, kurvanya ada, videonya hilang. Gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup itu ya yang saya demokan terkait penggunaan sekilas mengenai aplikasi tracker ini. Mudah-mudahan ini menarik bagi Bapak Ibu ya, dan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, untuk mengambil video sendiri menggunakan Android, jangan khawatir posisinya. Mau begini, mau begini, mau begini, mau begini, silahkan. Nanti bisa dibalik di trackernya. Yang penting, ketika benda bergerak, kamera jangan ikut. Tidak boleh ikut ya. Tetap diam. Kamera diam, biarkan objeknya lewat. Set, lewat gitu ya. Satu itu. Upayakan gerakannya itu, kalau ada sumbu X-nya, seperti gerak parabola kan ada sumbu X-nya ya. Gerakannya dari kiri ke kanan. Yang direkam itu dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri, balik. Ganti posisi gitu ya. Atau ganti melemparnya dibalik gitu ya. Mengapa? Untuk mempermudah memposisikan sumbu X positifnya. Supaya siswa tidak bingung. Tidak kehilangan arah ketika membayangkan sumbunya. Kalau geraknya itu bebas, ya tinggal direkam saja. Kan itu hanya koordinatnya hanya vertikal yang dipakai. Boleh juga Bapak Ibu merekam fenomena GLB. Itu menarik. Nah, objeknya apa? Pinjamlah mobil-mobilan anaknya yang pakai baterai. Mobil-mobil pakai baterai, pinjam, jalankan, direkam di video, itu GLB. Kalau ingin gerak GLBB, pakai bidang miring.
Misal pakai papan setrikaan gitu ya. Kemudian diluncurkan balok misalnya atau apa gitu ya. Jadi bebas mau gerak, mau GLBB, mau GLB, mau gerak jatuh bebas, mau gerak parabola silahkan. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Mungkin tidak sabar ingin mencoba ya Bapak Ibu ya. Ya Bu Mulia dan kawan-kawan ya. Untuk momentum dan impuls bisa ya Pak ya? Bisa, tapi sementara ini jangan dulu Bu. Karena harus memasukkan massa. Nanti ditimbang dulu massanya. Massa apa namanya? Massa bendanya ditimbang, dimasukkan yang kilogramnya itu dimasukkan sesuai berapa gitu ya. Jangan dulu. Jadi kita coba dulu ke kinematika dulu. Itu bisa. Osilasi pegas juga bisa. Osilasi pegas bisa. Gerak melingkar juga bisa gitu ya. Itu nanti. Kita fokus dulu ke GLB, GLBB, jatuh bebas, parabola. Gitu, Bapak Ibu ya. Yang diperbolehkan sekarang. Sebagai dasar. Karena itu intinya sama. Men-track gerakan benda searah gitu ya. Baik, kalau sudah. Ya, silakan Bu Naswa. Misalkan kalau nanti hasil percobaan secara video dengan hasil tracking itu kan terdapat perbedaan. Ya, tidak apa-apa. Jadi, ya apa adanya ya Pak ya nanti hasilnya misalnya. Bagus, nanti kalau di sekolah misalnya sudah aman, sudah tidak ada lagi pandemi gitu ya, praktikum kan, misal 5 kelompok atau 4 kelompok hasilnya berbeda ya, fenomena yang sama hasilnya berbeda, tidak apa-apa. Nanti analisis kemungkinannya pada saat kalibrasi itu kurang teliti kalibrasinya. Pada saat tracking titiknya tidak pas di bolanya gitu kan. Gitu. Coba aja diubah nanti yang tadi itu ya, yang 1 meter diganti jadi 2 meter. Dijamin G-nya tidak 9 atau 10 lagi. Coba iseng-iseng diubah ya kalibrasinya. T-nya kan 1 meter itu aslinya ganti 2 meter. Atau ganti 0,5 meter. Silakan apa yang terjadi dengan nilai G-nya. Gitu. Masih ada Bapak Ibu? Silakan. Kalau tidak ada, ini sudah menjelang jam 21. Kita akhiri saja ya untuk Jimit-nya ya. Sebelum diakhiri, mohon Bapak Ibu ketikkan di chat nama dan asal sekolah. Ini sebagai bukti kehadiran. Di chatnya ya. Dibuka chatnya. Bukan di WA Group, tapi di chat ini. Di Google Meet. Dibuka chat, ketikkan nama dan asal sekolahnya. Silahkan ditunggu. Ya, silakan ketikkan nama dan asal sekolah. Baik. Ya, baik. Oh, ini sudah berkurang, tinggal 13 ya. Sayang yang tadi yang sudah lab ya. Atau terpental ini, tidak bisa isi data. Itu tidak apa-apa, nanti akan terlihat di checklistnya. Ini Bu Mulia sudah ya. Kemudian siapa lagi, silakan ketikkan nama dan asal sekolah. Baik, silakan Bapak Ibu ketikkan nama dan asal sekolahnya. Baik Bapak Ibu, kita ini foto bersama dulu ya. Mohon coba dibuka kameranya, kita foto bersama sebagai akhir dari kegiatan Zoom Meet pertama ini. Nanti ada Zoom Meet lagi untuk presentasi, perlu kan presentasi Bapak Ibu ya? Presentasi hasil ya. Ini perlu ada Zoom Meet lagi, nanti kita sepakati. Silahkan dulu diketik dulu. Silahkan di-on-kan dulu kameranya Bu Helmi, Bu Tessa, Pak John, Bu Naswa, kita print screen dulu ya. Bu Ika, Pak Eko, Bu Ira, silahkan di-on-kan. Ini, oh Pak John mau bertanya dulu ya Pak? Ya, sebentar Pak. Silakan, ini silakan. Seperti Ibu yang tadi, tempat saya itu instalnya juga videonya enggak ada. Pak. Oh ya, kalau begitu diinstal ulang saja Pak. Kan sudah ada instalannya ya? Ya, install ulang lagi. Yang lama berarti di apa? Boleh diinstal atau boleh ditimpah langsung, tidak apa-apa. Timpah langsung boleh Pak ya? Boleh. Tapi jangan lupa centang tadi ya. Ketika next, centang itu yang video dengan itunya. Itu centang semua ya? Dicentang yang video dengan eksperimennya. Oh, ya. Baik. Pak. Kemarin saat itu saya centang, ternyata Pak error seperti kemarin tuh gimana? Oh iya. Dicek juga, Pak menggunakan versi 6 atau 515? 515. Itu sekitar 100, sekian kilobyte ya itunya. Ya, jadi kemarin tuh kan gini, kalau saya centang itu ternyata tidak bisa
tidak bisa install, tapi setelah kita centang itu bisa terinstall, tapi itu tadi kalau tidak dicetak hilang videonya. Iya. Dicoba sekali lagi, tapi kalau masih ada bermasalah seperti itu, tidak apa-apa tanpa video, nanti di-share saja di WA group videonya ya, perlu video apa gitu ya. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Baik. Kita simpulnya apa ya? Kepala saja begini ya, semangatnya. Baik, hitungan ketiga ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Dengan mengucapkan hamdalah ya, puji syukur, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Bukan jumit, jadi jimit ini. Jadi gimitnya sudah berjalan. Terima kasih sudah hadir, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Silakan untuk meninggalkan ruangan. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih.